Ustadz Haji Al-Firdaus Putra SHI MH, beliau merupakan Ketua Tim Falakiyah Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Nah, keluarga Metroman, kami informasikan juga bahwasanya program ini turut dirilai oleh Radio Megafon 105,6 MHz yang berdomisili di Sigli. Anda yang berdomisili di wilayah Sigli dan sekitarnya bisa mendengarkan siaran siar ini melalui Radio Megafon 105,6. Baik, Ustadz Firdaus, kita masih membahas tentang kapan kita beridul fitri, Jumat apakah Sabtu. Nah, ini untuk esok hari penentuannya berpusat di mana Ustadz ini? Esok hari insya Allah seluruh Indonesia itu sekitar 112 titik. Di Aceh itu kita ada sekitar 5 titik. 5 titik di mana saja Ustaz? 5 titik. Yang pertama tentu di Gedung Hilal kita ada observatorium lengkap dengan 11 teleskop. Di Lunga observatorium Tengku Cik Kota Karang itu sebagai pusat untuk Aceh. Kemudian kita ada di kilometer 0 Sabang. Oke. Karena itu yang paling ujung Indonesia di situ wajib hukumnya. Karena kan seperti dilihat tadi di data, timur rendah, yang paling tinggi di daerah barat. Daerah barat tentu kita kalau kita tidak ruyah bermasalah. Kenapa bermasalah? Kalau sempat tidak terlihat di timur, tentu yang paling ditunggu adalah keterlihatan di sebelah barat. Karena ini yang paling posisi yang paling bagus di sebelah barat. Iya, yang paling menentukan itu ya. Makanya Sabang itu wajib. Kemudian ada di Aceh Jaya. Aceh Jaya di sekitar kilometer kalau nggak salah 139 dekat orang yang kita biasa. Tim kita udah menyebar hari ini ya. Setelah itu ada di Tapak Tuan juga ada. Kita ada juga di Luk Semawe. Di Luk Semawe. Atau di 5 titik di Aceh tersebar. Di Luk Semawe. 6 ada satu lagi saya lupa. Simulu. Saya boleh lupa di Simulu. Simulu itu di Pantai Nancala Simulu. Kalau di Luk Semawe juga di daerah Bukit Tirun namanya. Di tempat bekas PT Arun dulu. Di atas itu ada tim dari Kemenak bergabung dengan Luk Semawe. Jadi insya Allah semuanya menggunakan teleskop. Jadi masyarakat tidak usah ragu hasilnya. Artinya ada 6 titik yang tersebar di beberapa lokasi di Aceh. Di Aceh 112 se-Indonesia. Kemudian apakah itu bisa disaksikan oleh masyarakat umum, Ustaz? Semua tempat sebenarnya terbuka untuk umum. Apalagi kita di Observatorium Tengku Cik Kota Karang. Kalau mau melihat hilal dipersilakan besok sambilan ngabuburit dan buka puasa di rumah. Langsung berbuka puasa di situ. Kalau mau ke sana dipersilakan. Boleh, baik. Ini undangan khusus. Satu kehormatan bagi saya. Langsung oleh Ketua Tim Falakiyahnya ini hari ini. Langsung di sana kita menyiapkan teleskop untuk ru'yah. Karena sebenarnya di observatorium Lunga kita itu kita ru'yah itu rutin, tidak hanya bulan Ramadan Syawal. Setiap bulan Hijriah kita ru'yah. Karena kita di situ adalah lembaga penelitian dan pendidikan. Jadi semua itu berfungsi untuk apa di hari-hari lain? Hari lain kalau ada kunjungan dari masyarakat untuk ingin belajar falak yang tadi dipersilahkan. Seperti itu. Mungkin majelis taklim, sekolah khusus ya? Tidak, majelis taklim, ibu-ibu pengajian, sekolah, madrasah, daya. Ini perlu kita gencarkan. Kenapa perlu kita gencarkan? Supaya banyak yang paham. Tidak hanya bermasalahnya di itu saja. Jadi ketika sudah paham konsep, ketika ada perbedaan, itu biasa. Ini sama tidak menjadi satu masalah besar. Ini sama seperti perbedaan di kunut, sama seperti perbedaan di baca basmalah ketika surah Al-Fatihah. Juga ini sama perbedaannya seperti tarawih yang selama ini kita lakukan. Jadi sebenarnya ya sudahlah, ini memang sudah berbeda. Yang penting kita saling menghargai dan menghormati. Kalau tidak paham, ikuti aturan hakim. Kalau paham dipersilakan. Hakim di sini yang dimaksud adalah pemerintah. Jangan salah paham lagi ya. Hukmul hakim ilzamun. Hukum hakim itu menjadi sebuah ketetapan wa yarfa'ul khilaf dan menghilangkan perbedaan. Menghilangkan memersatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan kembali lagi ke pemahaman kepercayaan. Silakan untuk memilih antara hari Sabtu atau hari Jumat pada tahun ini ya Ustadz ya. Tahun depan nanti kita bicara lagi tahun depan ya. Baik Ustadz. Dan ada yang ingin Ustadz sampaikan lagi barangkali apa yang paling penting diketahui oleh masyarakat terkait dengan ilmu ruqyah barangkali atau ruqyat atau secara
tema kita di hari ini? Silakan Ustaz. Ini kesimpulan atau apa? Belum, masih yang paling penting yang barangkali terlupakan oleh Ustaz. Apa namanya? Sebenarnya terkait dari perbedaan-perbedaan tadi. Sebenarnya inti dari perbedaan itu kan interpretasi terhadap ayat dan hadis. Perbedaan terhadap pemahaman terhadap ayat dan hadis. Karena al-fiqhu huwa al-fahmu. Fikih itu kan pemahaman. Dan itu bukan terjadi sekarang. Itu sudah terjadi dari dulu. Lama sudah itu terjadi. Pada masa sahabat saja sudah terjadi perbedaan pendapat. Pada masa Imam Mazhab juga sudah terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana beda pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Itu segera sudah hal yang lumrah. Begitu juga dengan yang sekarang. Jadi perbedaan itu adalah bisa saja dalilnya sama, interpretasinya yang berbeda, pemahamannya yang berbeda. Nah, begitu juga terhadap awal bulan Hijriah ini. Wabil khusus awal bulan Syawal nanti, 1 Syawal. Ini adalah interpretasi terhadap hadis yang berbeda. Hadisnya sama, ayatnya sama, interpretasi berbeda, hasilnya bisa saja berbeda, tapi bisa saja sama hasilnya. Ada kan suatu waktu kita sama. Pernah dalam sejarah ada yang sama, ada yang beda. Interpretasinya yang paling penting, bagaimana cara pemahamannya. Nah, bagi kita masyarakat bagaimana? Bagi kita masyarakat adalah memahami bahwa ini adalah dalam ranah perbedaan, ranah khilafiyah. Kalau kita sudah memahami, tentu tidak akan saling menyalahkan. Ketika ini kami yang benar, karena kenapa? Kami pakai ru'yah. Kami yang benar, karena kenapa? Kami pakai hisab. Tidak seperti itu. Saling menghargai. Saling menghormati. Tidak boleh mengolok-olok ya, Ustaz ya. Kan fatal sekali kalau nanti saya sudah berhari raya di hari Jumat misalnya kemudian ada yang belum raya, kemudian kita makan es krim sambil mengolok-olok kami sudah hari raya. Itu tidak bagus. Ada pas lebaran hari Idul Fitri yang kita baru hari pertamanya, yang mereka sudah melakukan puasa. Atau di Ramadan yang lalu. Kebetulan kali ini sama. Sebelum-sebelumnya kan ada satu Ramadannya berbeda. Nah, begitu juga kalau berbeda di satu Ramadan yang lalu. Ketika bulan Ramadan ada yang sudah berpuasa, ada yang masih memegang, ada yang masih belum berpuasa. Itu saya kira ini adalah perbedaan yang lumrah. Jadi kita biasa saja. Tidak menjadikan satu perbedaan itu menjadi ajang pertengkaran ya Ustaz ya. Tapi kemudian yang paling penting lagi adalah pemahaman masyarakat kita terhadap ilmu falak itu harus lebih dikuatkan. Ini yang perlu disosialisasikan, diedukasikan ke generasi-generasi berikut ya. Karena kan tidak hanya satu, ini kan baru satu dari beberapa ilmu falak. Masih ada lagi arah kiblat. Masih ada lagi jadwal waktu salat. Imsakiyah itu kan dibuat dengan konsep falak. Karena seperti misalnya ini, kapan kita salat subuh? Salat subuh itu kita adalah ketika terbit fajar. Coba tunjuk tangan. Ini kalau di kelas atau coba sekarang ini masing-masing para pendengar